Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Apriyanti Sari Simanjunta dengan NIM 230510100130. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menyusun rancangan acak lengkap faktorial. Nah, di sini pada SPSS di bagian data view kita telah memasukkan data-data yang akan kita susun menjadi rancangan acak lengkap faktorial. Untuk mengubahnya, kita masuk ke variabel view untuk mengubah nama-nama variabelnya. Variabel pertama kita ubah menjadi perlakuan P. Untuk variabel kedua, kita ubah menjadi perlakuan K. Untuk variabel ketiga, kita ubah menjadi ulangan. Untuk variabel keempat, kita ubah menjadi hasil biji. Lalu untuk desimalnya kita ganti semua menjadi 0. Dan di label kita ubah menjadi, untuk perlakuan P kita ubah labelnya menjadi perlakuan fosfat. Untuk perlakuan K, kita ubah labelnya menjadi perlakuan kapur. Untuk ulangan, kita ubah labelnya menjadi ulangan perlakuan. Dan untuk hasil biji, kita ubah labelnya menjadi hasil biji kering. Tanaman kacang. Gram per pot. Setelah itu, kita ubah di bagian value. Untuk perlakuannya 0. ml sama dengan 0 gram per pot. Lalu kita tambah. Lalu value untuk kedua yaitu 1, labelnya P1 sama dengan 1,75 gram per pot. Untuk value ketiga yaitu value-nya masukkan 2. Untuk labelnya P2 sama dengan 3,50 gram per pot. Lalu kita tambahkan dan oke. Untuk value di bagian perlakuan kapur kita ubah menjadi di bagian value 0, labelnya kelompok 0 sama dengan 0 gram per pot. Lalu tambah. Untuk value kedua yaitu 1, labelnya K1 sama dengan 4 gram per pot. Lalu kita tambahkan nanti. Nah, untuk continue. Untuk di bagian ulangan perlakuan kita ubah juga value-nya menjadi ulangan 1 sampai ulangan keempat.
Itu value 1. Nah, 1. Kita lakukan berulang sampai ke ulangan keempat. Setelah kita tambahkan, kita okekan. Nah, untuk value di bagian hasil biji, kita tidak bikin. Kita lanjut ke bagian analyze. Di analyze, kita masuk lagi ke general linear model, univariate. Nah, di bagian dependent variable, kita masukkan hasil. Lalu di bagian fixed factor, kita masukkan kedua perlakuan, yaitu perlakuan fosfat dan perlakuan kapur. Kita tidak masukkan ulangan karena kita di bagian rancangan acak lengkap faktorial tidak ada yang kita kelompokkan. Nah, setelah semuanya kita masukkan, kita masuk ke bagian model. Lalu kita pilih custom. Ini kita ganti menjadi main effect terlebih dahulu. Lalu kita masukkan kedua perlakuan. Lalu kita ganti tipenya menjadi interaction. Kita masukkan keduanya. Ini. Lalu setelah seperti ini, kita continue. Kita masuk ke bagian option, overall, descriptive, statistik dan homogeneity, lalu continue kembali, dan terakhir di bagian post hoc, kita masukkan keduanya, lalu centang LSD, 2K, dan Duncan, lalu continue. Setelah selesai, kita masuk ke OK untuk mencari outputnya. Nah, beginilah tampilan output untuk rancangan acak lengkap faktorial. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.